Halo Sobat Sipil, video ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana menghitung durasi pekerjaan dan menginputkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ke dalam Microsoft Project. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu arti dari durasi sebuah pekerjaan. Durasi pekerjaan adalah sejumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, bagaimana durasi pekerjaan itu dihitung atau diestimasi? Tentunya kita memerlukan data historis yang kemudian kita bandingkan pekerjaan yang akan kita laksanakan dengan pekerjaan serupa yang pernah kita selesaikan. Kemudian kita estimasi berdasarkan data historis tersebut, berapa durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan serupa. Permasalahannya adalah bagaimana kalau kita tidak memiliki data historis untuk mengestimasi durasi pekerjaan. Jawabannya, durasi akan kita estimasi dengan menggunakan koefisien yang ada pada analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP. Misalnya, kita akan mengestimasi durasi pekerjaan pemasangan dinding bata merah dengan spesifikasi seperti pada AHSP ini. Ini adalah AHSP untuk pekerjaan pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah, tebal setengah batu, dengan mortar tipe N, F-aksen C 5,2 MPa, atau setara dengan campuran 1 semen, 4 pasir. Analisis ini kita dapatkan dari analisis harga satuan pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan pada butir A4419. Terdiri dari komponen tenaga kerja, yaitu pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor, serta komponen bahan terdiri dari bata merah, semen Portland, dan pasir pasang, dengan koefisien seperti ini. Kemudian misalkan di sini kita punya harga satuan untuk pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor, serta harga satuan untuk bata merah, semen Portland, dan pasir pasang. Kemudian kita kalikan koefisien setiap jenis tenaga kerja ini dengan harga satuannya, sehingga kita akan dapatkan nanti total untuk jumlah harga tenaga kerja adalah 48.375. Demikian juga untuk koefisien dari material, kita kalikan dengan harga satuan masing-masing material, sehingga nanti kita akan mendapatkan jumlah harga bahan sebesar 68.775. Nah, dengan menjumlahkan jumlah harga tenaga kerja dan jumlah harga bahan, kita mendapatkan harga satuan pekerjaan untuk pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah adalah Rp117.150. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan AHSP ini untuk mengestimasi durasi pekerjaan? Angka-angka yang ada pada koefisien tenaga kerja di sini itu punya arti demikian. Jadi, untuk menyelesaikan 1 meter persegi dinding bata merah, 1 meter persegi dinding bata merah, dalam 1 hari dibutuhkan kerjasama antara 0,3 orang pekerja, 0,1 orang tukang batu, 0,01 orang kepala tukang, dan 0,015 orang mandor. Nah, pada pelaksanaan pekerjaan, yang bekerja memasang dinding bata merah adalah pekerja dan tukang batu. Sehingga kepala tukang dan mandor untuk sementara bisa kita abaikan lebih dulu. Dengan demikian, dari koefisien dan artinya tersebut, berarti kalau kita memiliki pekerjaan pasangan dinding bata merah dengan volume 10 meter persegi, jika ingin diselesaikan dalam 1 hari, itu akan diperlukan jumlah pekerja
dan jumlah tukang batu 10 kali koefisien yang ada di sini. Ya. Jadi kalau di sini 0,3 kali 10 berarti kita butuh 3 orang pekerja, dan 0,1 kali 10 kita butuh 1 orang tukang batu. Dengan kerjasama antara 3 pekerja dan 1 tukang batu, dalam 1 hari akan bisa diselesaikan 10 meter persegi pekerjaan dinding bata merah. Nah, terdapat pilihan persamaan yang dapat digunakan, tergantung apakah jumlah sumber daya yang menjadi batasan, ya, kita memiliki jumlah sumber daya seberapa banyak, sehingga nanti kita akan menghitung durasinya itu berapa lama. Ya. Atau tergantung pada durasi pekerjaan yang sudah ditentukan, sehingga kita akan menghitung berapa banyak jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada durasi yang sudah ditentukan. Nah, untuk perhitungan durasi, kita coba tambahkan tabel di sebelah kanan tabel AHSP dengan format seperti ini. File ini bisa Sobat Sipil unduh melalui link yang ada di deskripsi. Misalkan sekarang, dari RAB yang sudah Sobat Sipil buat, kita mendapatkan volume pekerjaan dinding bata merah, misalnya untuk lantai 1 adalah 120 meter persegi. Kemudian untuk lantai 2, kita punya volume 130 meter persegi. Kemudian kita tentukan jumlah pekerja dan tukang. Misalkan kita punya 6 orang pekerja dan 2 orang tukang batu. Kemudian untuk mengestimasi durasi, pertama pada sel N6 ini, ya, kita bisa tuliskan persamaan untuk mencari durasi, yaitu volume, dikalikan produktivitas atau koefisiennya, dibagi dengan jumlah sumber daya. Jadi pada sel N6 ini, kita tuliskan rumus L4 yang merupakan volume dari pekerjaan dinding bata merah di lantai 1, dikalikan dengan D6 yang merupakan koefisien produktivitas untuk pekerja, dibagi dengan L6. Sehingga kita akan mendapatkan nanti durasi estimasi, ya, dengan menggunakan 6 orang pekerja untuk menyelesaikan 120 meter persegi pekerjaan dinding bata merah adalah 6 hari. Nah, sekarang rumus yang sudah kita buat di sel N6 ini, ya, kita copy, ya, kemudian kita paste ke sel N7, R6, dan R7. Sehingga kita akan mendapatkan estimasi durasi untuk penggunaan tukang batu sebanyak 2 orang menyelesaikan 120 meter persegi pekerjaan dinding bata merah di lantai 1. Demikian juga di lantai 2 dengan 6 orang pekerja dan 2 orang tukang batu, itu kita dapatkan estimasi durasinya adalah 6,5 hari. Nah, dari hasil hitungan ini, ya, kita selalu akan usahakan, ya, hasil yang didapat untuk mengestimasi durasi dari pekerja dan tukang batu ini sebaiknya sama atau mendekati angka yang sama. Ya. Nah, kebetulan di sini kita mendapatkan estimasi durasi yang sama, ya, baik untuk pekerja maupun tukang batunya, baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Tetapi Sobat Sipil mungkin mendapatkan durasi yang berbeda di sini, ada kemungkinan berbeda, ya. Nah, kalau sampai berbeda, Sobat Sipil bisa memilih, ya, angka atau estimasi durasi yang lebih kecil. Sehingga untuk mengestimasi durasi pekerjaan dinding bata merah ini, ya, dengan 6 pekerja dan 2 tukang, Sobat Sipil bisa mengisi rumus di sel N4 ini dengan memilih, ya, nilai terendah atau nilai yang lebih kecil yang ada di sel N6 dan N7. Ya. Nah, kita dapatkan nanti di sini sama dengan 6. Ya. Kalau Sobat Sipil kembali lihat di sini, ya, rumusnya adalah floor, min, N6, N7. Kemudian kita bulatkan ke bawah, ke floor, ya, ke bawah, ke lantai.
Jadi kalau misalkan nanti Sobat Sipil lihat ya, saat rumus yang ada di sini, ya di N4 ini kita copy ke R4, ya, yang berarti 6,5 dan 6,5, nilai minimalnya kebetulan di sini adalah sama, ya, maka estimasi durasinya di sini, ya, ini akan dibulatkan ke bawah. Floor, ya, nilai minimal yang ada di sini dipilih, kemudian akan dibulatkan ke bawah. Mengapa dibulatkan ke bawah? Pertama, karena 6,5, ya, 6,5 hari di sini, ya, menjadi batas atas durasi untuk harga satuan tenaga kerja yang sudah dihitung di AHSP di sini. Ya. Kalau Sobat Sipil bulatkan ke atas, berarti nanti pada saat pelaksanaannya, ya, karena kita menggunakan durasi yang lebih besar, berarti akan ada jumlah jam kerja yang lebih lama. Harga yang sudah ada di AHSP ini, ya, harga tenaga kerjanya akan menjadi lebih mahal. Kedua, perhitungan teknis dalam perhitungan harga satuan yang ada di SNI atau di Permen PUPR, ya, itu menggunakan jam kerja efektif untuk tenaga kerja yang diperhitungkan 5 jam per hari. Sedangkan kenyataannya di lapangan, ya, 1 hari kerja itu bisa 7-8 jam kerja. Sehingga durasi 6 hari di sini juga, ya, ini merupakan durasi maksimal yang harus dipenuhi supaya harga satuan pekerjaan, terutama harga tenaga kerjanya, tidak sampai terlampaui. Nah, apabila Sobat Sipil membandingkan antara 5 jam kerja efektif per hari ini dengan 7-8 jam kerja per harinya, ya, dengan melakukan pengawasan dan motivasi kepada tenaga kerja yang lebih baik, ya, serta menggunakan tenaga kerja yang terampil, tentunya estimasi durasi 6 hari ini bisa dipersingkat menjadi 5 atau mungkin 4 hari saja. Ya. Silakan itu nanti bisa dipertimbangkan oleh Sobat Sipil. Untuk contoh ini, ya, kita tetap akan menggunakan durasi 6 hari. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung kebutuhan bahannya? Kebutuhan bahan bisa Sobat Sipil hitung, ya, dengan mengkalikan koefisien setiap bahan yang akan digunakan dengan volume pekerjaannya. Jadi misalkan untuk mengetahui berapa banyak bata merah yang dibutuhkan untuk mengerjakan 120 meter persegi, itu akan sama dengan 120 meter persegi dikalikan dengan 70 buah untuk per meter perseginya. Ya. Sehingga di sel L12 ini kita tuliskan rumusnya adalah D12 dikalikan dengan L4. Ya. 70 dikali 120. Kita dapatkan kebutuhan bata merahnya sebanyak 8.400. Demikian juga untuk semen Portland dan pasir pasang, dan juga untuk kebutuhan bahan di lantai 2. Sobat Sipil tinggal melakukan copy formula, ya, dari rumus yang ada di sel L12 ini ke sel L13, L14, P12, P13, dan P14. Sehingga kita akan dapatkan kebutuhan bahannya adalah seperti ini. Nah, sedangkan harga untuk pekerjaan dinding bata merah di lantai 1, ya, nanti Sobat Sipil tinggal mengkalikan, ya, harga satuan pekerjaan, ya, per meter perseginya dikalikan dengan volumenya. Jadi di lantai 1 berapa jumlah harganya itu akan sama dengan sel I16 dikalikan dengan sel L4. Kita dapatkan ini adalah harga untuk mengerjakan pasangan dinding bata merah di lantai 1 yang volumenya 120 meter persegi. Nah, sekarang tinggal Sobat Sipil copy formula dari sel M16 ini, kemudian di-paste di sel Q16. Sehingga kita akan mendapatkan harga untuk menyelesaikan 130 meter persegi pekerjaan dinding bata merah di lantai 2 adalah sebesar 15 juta sekian.
Selanjutnya kita akan menginputkan sumber daya yang sudah kita hitung di sini ya, ke dalam Microsoft Project. Setelah Sobat Sipil masuk ke dalam Microsoft Project, ya, Sobat Sipil pilih menu View, kemudian pilih Resource Sheet, sehingga Sobat Sipil akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah tabel Resource Sheet untuk entry data. Nah, di sini Sobat Sipil masukkan ya semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan Sobat Sipil. Jadi kalau tadi kita punya sumber daya pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor, bata merah, semen Portland, dan pasir pasang, Sobat Sipil masukkan di sini, di kolomnya resource name. Pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor bisa Sobat Sipil abaikan karena dua tenaga kerja ini lebih bersifat ke pengawasan. Kemudian bata merah, semen Portland, dan pasir pasang. Di kolom tipe sumber daya di sini, untuk pekerja dan tukang batu, biarkan tetap menggunakan tipe work, tapi untuk bata merah, semen Portland, dan pasir pasang, Sobat Sipil bisa ubah menjadi material. Kemudian di kolom material label, untuk bata merah dituliskan satuannya adalah buah, semen Portland adalah kilogram, pasir pasang adalah meter pangkat 3. Ya. Ini otomatis, inisialnya muncul, kalau Sobat Sipil mau ubah juga bisa. Kemudian misalkan kita punya maksimal unit, ya, kita punya pekerja itu maksimal 6 orang. Kemudian kita punya tukang batu itu adalah maksimal 2 orang. Di kolom berikutnya adalah standard rate, ini adalah upah untuk pekerja dan tukang batu. Tetapi upahnya per jam, sehingga kalau Sobat Sipil punya harga upah untuk pekerja itu 100.000 per hari, maka Sobat Sipil harus bagi 8 misalnya. Kalau satu hari adalah 8 jam kerja. 100.000 dibagi 8, kita dapatkan upah per jamnya untuk pekerja adalah 12.500. Kemudian untuk tukang batu, 140.000 dibagi 8, kita dapatkan per jamnya adalah 17.500. Nah, demikian juga untuk material bata merah, semen Portland, dan pasir pasang, Sobat Sipil tinggal inputkan harga bata merah per buah berapa, harga semen Portland per kilogram berapa, dan harga pasir pasang per meter kubik berapa. Ya, kemudian kolom-kolom berikutnya ini bisa diisi oleh Sobat Sipil berdasarkan kebutuhan. Nah, selanjutnya setelah kita isikan semua sumber daya ini ke dalam resource sheet, ya, kita klik atau pilih tombol task, kemudian pilih gancat. Sehingga nanti kita akan mendapatkan tampilan default-nya dari project kembali. Ya, di sini adalah tabel untuk entry kegiatan, di kanan adalah bagian untuk menampilkan baloknya. Nah, sekarang ya, pada tampilan gancat ini, kita atur terlebih dahulu ya, jumlah hari kerja dalam satu minggu. Ya, karena kita di Indonesia kan satu minggu itu 6 hari kerja. Berbeda dengan default dari project, di mana satu minggu itu adalah 5 hari kerja. Ya. Cara mengaturnya dapat Sobat Sipil lihat pada video-video terdahulu. Nah, kemudian Sobat Sipil inputkan nama pekerjaannya, dinding bata merah. Ya. Kemudian mode kegiatannya Sobat Sipil atur dulu ke auto ya supaya memudahkan kita. Dinding bata merah dan kita masukkan durasinya sesuai perhitungan kita tadi, yaitu 6 hari. Otomatis nanti di sebelah kanan akan muncul sebuah balok ya. Diagram gancat kita ya yang panjangnya adalah 6 hari. Ya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian Sobat Sipil klik atau pilih detail di sini, ya, sehingga nanti di bagian bawah tampilan kita itu akan muncul sebuah task form. Nah, sekarang kita akan memasukkan ya, semua sumber daya yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dinding bata merah ini selama 6 hari. Jadi Sobat Sipil pilih dulu pekerjaannya sehingga nanti di bagian task form di sini pada kotak name ini akan muncul dinding bata merah. Ya. Pekerjaan yang akan kita
input sumber dayanya. Sekarang Sobat Sipil lihat hitungan kebutuhan sumber daya kita tadi ya. Nah, inputkan ke sini. Pekerja itu 6 orang. Kemudian tukang batu 2 orang. Ya. Bata merah 8.400 buah. Semen Portland 1380. Pasir pasang 5,16 sesuai dengan hitungan kita tadi. Nah, kalau sudah, Sobat Sipil bisa tekan tombol OK, ya. Kemudian nanti Sobat Sipil akan lihat ya, di bagian kanan dari balok gancatnya itu akan muncul sumber daya yang sudah kita inputkan di sini. Nah, sekarang Sobat Sipil bisa cek ya antara biaya yang sudah Sobat Sipil hitung di Excel tadi dengan biaya yang ada di Microsoft Project. Caranya ya, Sobat Sipil klik dulu ya di area kosong di bagian atas ini, kemudian pilih tabel ya, sehingga nanti ada muncul macam-macam tabel yang bisa ditampilkan di bagian kiri gancat kita ini ya. Sobat Sipil pindahkan ya pilihan dari entry ini menjadi cost, sehingga nanti tabel entry ini berubah menjadi tabel cost. Nah, Sobat Sipil lihat ya, project itu akan menghitung biayanya berdasarkan data yang kita input di resource sheet tadi ya, upah tiap pekerja dan tukang batu per jam ya, dikalikan dengan 8 jam sehari, dikalikan dengan total 6 hari, kemudian ditambah dengan harga materialnya di sini, bahannya dengan harga-harganya tadi, itu total didapatkan harganya atau jumlah harganya adalah 13.533.000. Nah, kalau Sobat Sipil bandingkan ya, total cost di Microsoft Project kita ini ya dengan hitungan kita di Excel ya, itu akan ada selisih. Di Excel itu harga untuk menyelesaikan 120 meter persegi dinding bata merah itu dibutuhkan 14.058.000. Ini dari RAB-nya. Sedangkan di project 13.533.000. Sehingga ada selisih ya sebesar 525.000. Nah, kenapa bisa terjadi selisih seperti ini ya? Sobat Sipil lihat ya. Pada saat kita menghitung kebutuhan sumber daya, kita mengabaikan kepala tukang dan mandor. Ya. Kalau di AHSP kan ada kepala tukangnya dan mandornya. Tetapi pada saat kalau kita mau menghitung kebutuhan tenaga kerja di sini, ya kepala tukang dan mandor kita abaikan. Ya. Sehingga akan ada selisih tentunya di sini. Ya. Selisih ini juga tentunya akan semakin besar jika Sobat Sipil ya merencanakan menggunakan 6 pekerja dan tukang batu ini, tetapi durasinya Sobat Sipil percepat. Misalkan jadi 5 hari atau 4 hari, ya, sesuai dengan data historis dari Sobat Sipil. Selisih ini tentu akan semakin besar lagi. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat nilai biaya yang ada di Excel kita, di RAB kita, itu sama dengan yang ada di Microsoft Project. Nah, Sobat Sipil tinggal menginputkan selisihnya ini, 525.000 ini, ke dalam sel atau ke dalam kolom fixed cost untuk pekerjaan dinding bata merah, 525.000. Nah, setelah Sobat Sipil menginputkan nilai selisihnya ini, Sobat Sipil bisa melihat bahwa total cost-nya berubah menjadi 14.058.000. Ini sama ya, dengan harga atau jumlah harga untuk mengerjakan dinding bata merah seluas atau dengan volume 120 meter persegi yang sudah kita hitung di Excel. Nah, Sobat Sipil juga bisa melakukan pengecekan ya dari menu project di atas di sini, kemudian Sobat Sipil pilih project information. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Sobat Sipil pilih tombol statistik dan Sobat Sipil akan mendapatkan statistik dari file project Sobat Sipil. Ya. Jadi untuk pekerjaan dinding bata merah ini ya, akan memerlukan durasi 6 hari
dengan total jam kerja adalah 384 jam dan biayanya 14.058.000, sama dengan RAB yang Sobat Sipil hitung di Excel. Dengan menggunakan cara yang sama, Sobat Sipil dapat menghitung durasi pekerjaan lainnya dan menginputkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, serta menghitung total cost, ya, menyamakannya dengan RAB dengan menginputkan selisih, ya, antara nilai RAB dengan nilai yang ada di MS Project ke dalam sel yang ada di kolom fixed cost. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.